Kembali lagi dulur dalam channel Ki San San. Ya. Untuk membangun channel ini jangan lupa dulur bantu dengan like, komen, share, dan jangan lupa subscribe. Tekan tombol lonceng, tot 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 ya dulur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dulur di channel Ki San San. Satu wadah untuk edukasi tentang kesehatan non medis. Bantu channel ini kalau Anda suka, biar channel ini semakin berkembang dengan like, comment, share, subscribe. Biar nggak ketinggalan ketika ada edukasi-edukasi baru dari Ki San San, tekan tombol lonceng. Ingat ya dulur, bantu channel ini biar berkembang. Tapi kalau dulur suka, ya, karena Ki San San ini membahas seputar semua tentang penyakit yang non medis. Karena di luaran banyak San, di luaran banyak orang yang sakit tapi masih bingung, berobat kemana-mana masih bingung. Belum diberikan ijabah kesehatan oleh Allah. Inilah hadirlah namanya channel Ki San San yang akan mengupas tuntas seputar dunia penyakit, bukan kesehatan ya, penyakit ya. Iya, kalau kesehatan kenapa orang sehat dibahas? Iya, penyakit. Nanti bilangnya seputar kesehatan. Ya kenapa seputar kesehatan dibahas? Ini seputar penyakit kayak gitu. Ya. Enak kayak gitu. Iya, betul. Makanya rumah sakit jangan, rumah sehat aja ya. Mau enggak ke rumah sakit? Enggak, ya makanya rumah sehat. Itu yang dibawa ke sana berarti orang sakit semua. Ya, ingat. Ini saya lanjutin mau ngerokok dulu. Nih, dulur ya. Ini dulur-dulur dari Ki San San. Ya, kenalin itu dulur-dulur. Masih muda-muda ganteng-ganteng dulur ya. Dulur-dulur. Makanya minta nomornya admin nah, gitu ya. Dia dari Jawa Barat, dulur kita dari Jawa Barat ya. Gitu ya. Jadi ini alhamdulillah ya, Mbah-mbah udah mulai bikin edukasi tentang kesehatan. Ya. Yang kemarin dijanjikan di Mbah Bu, ya. Ini kita mulai lagi, dulur, ya. Kita lanjut yang kemarin, yaitu tentang kesehatan, karena pengaruh-pengaruh dari ketika jenengan melanggar aturan-aturan wudhu secara makrifat, ya, secara makrifat, bukan secara syariat, ya. Secara makrifat, jenengan ditegur oleh Allah Ta'ala. Kemarin sudah sampai ke sini, jidat atau tengkuk belakang. Sekarang masuk, yaitu ke telinga. Nah, ke telinga. Membasuh telinga. Kedua telinga kita, kanan dan kiri. Ini nanti berangkai. Nanti pada penghujung acara, setelah ini nanti saya akan kupas semua. Rangkaiannya daripada semua wudhu bisa mengakibatkan apa? Itu akan saya kupas tuntas juga. Rangkaian daripada ketika itu sudah terjadi di jenengan. Ya, setelah ini selesai, nanti saya buka lagi session, yaitu rangkaian daripada. Maka ikuti terus channel Ki San San, ya, jangan sampai lupa. Makanya tombol lonceng siapin, subscribe, ya, gitu. Kalau subscribe jangan subscribe dulu, lihat dulu kalau suka sudah selesai, baru subscribe lur, mudeng lur. Ya, ini kalau di Jabar nanti saya pakai bahasa Jawa Tengah bingung ya, Jawa Timur ya bingung ya. Nah, itu enggak apa-apa ya. Ya, ini kayak gini lur. Telinga jenengan dikoroi pakai air, artinya pakai ilmu, dikoroi. Dicuci cemprot pakai selang kayak gini biar bolong ya. Artinya jenengan harus mendengarkan yang baik-baik ya lur. Ya, kalau diajak rasan-rasan atau ngomong soal negatif jangan mau lur. Ya, jangan mau. Kalau jenengan diajak untuk merancang segala sesuatu yang melanggar tentang aturan Allah, ya jangan mau lur. Nanti telinga jenengan akan sakit. Ya, gitu lur. Ya, nanti kalau jenengan sudah kayak gitu, kalau sakit, jenengan beli obat bahkan apoteknya jenengan telan, ya masih utuh lur sakitnya lur, karena jenengan belum sadar, belum tahu taubat. Paham artinya taubat?
yaitu menyadari kesalahan jenengan, tidak mengulanginya lagi dan segera meminta ampunannya kayak gitu lur. Ya, jaga telinga ini, jangan sampai engkau kotori, jangan sampai engkau enggak dicuci dengan air ini. Cuci dengan air biar bolong jenengan. Dengarkan yang baik-baik. Ya, ayat-ayat suci Allah, ya. Kajian-kajian yang bermanfaat, ya. Kajian-kajian yang bisa menambah wawasan ilmu-ilmu ibadah jenengan, yuk kayak gitu lur, bermanfaat. Maka Mbah Mbo ini bikin channel dari Mbah Mbo, terus dari Kisansan, ini biar bermanfaat untuk jenengan daripada jenengan mendengarkan yang tidak baik, mendengarkan ini. Siapa tahu ini bisa bermanfaat untuk jenengan, menambah ilmu-ilmu jenengan, wawasan jenengan, kebarokahan jenengan. Yo, itu bermanfaat, ringan jenengan jadi sehat, mata jenengan juga bisa sehat, tangan jenengan jadi sehat. Lu kayak gitu lur, barokahnya banyak. Ya. Amal, subscribe kayak gitu. Ya. Ya lur ya. Bang, ada yang mau tanya lur tentang seputar telinga. Kalau di telinga itu suka mendengung. Apa itu memang dalam cara kita berwudu membasuh kuping itu kurang? Ya, itu awalan itu namanya saraf lur. Ya, saraf. Mungkin kalau dinegatifkan, wah saya sedang diomongin orang kayak gitu ya. Wah, jenengan kok sok sweet atau sok apa itu, orang mau ngomongin jenengan lu apa. Jangan berpikiran negatif kayak gitu. Lebih baik jenengan introspeksi ketika mendengung, astagfirullah. Mungkin saya ini terlalu telinga saya pakai salah ini. Ya, introspeksi begitu, jangan punya pikiran negatif. Kalau tadi jenengan punya pikiran negatif, tadi akhirnya ke sini larinya. So gitu, enggak gitu. Ya. Jadi semua ini untuk introspeksi diri kita. Jangan larikan ke orang lain, enggak boleh. Ya, paham ya? Artinya mendengung itu jenengan coba kaji introspeksi lah lagi kira-kira jenengan ini yang didengarkan sudah baik apa belum. Ketika belum, yo jenengan benahi. Ya, jangan diulang lagi, paham? Ada tanyakan lagi? Kalau tiba-tiba satu suka panas gitu. Sama. Ya, sama. Itu berarti jenengan kadang ketika jenengan ini suka mendengarkan kadang hal-hal ada orang lewat ngomongin masalah orang yang jelek-jelek, jenengan mendengarkan itu sama saja ya. Nah, kalau dipanggil, Rik sini, itu suka lemot gitu. Nah, itu karena kalau kelamaan kayak gitu. Ya, orang kalau sudah kelamaan kena saraf di otak, itu nanti ada pengkajiannya itu. Itu nanti pengkajiannya di global semua. Nanti ada mata ke katarak, telinga yang lemot atau loading kayak gitu. Itu nanti ada di season selanjutnya. Yaitu penggabungan antara semua ketika jenengan lakukan dan ketika ada tingkat-tingkat kesirikan itu nanti ada pengkajiannya ya. Itu ada. Itu biasanya ada tingkat-tingkat kesirikan ya. Tingkat kesirikan yang berbau barang atau benda jenengan benda ataupun barang kelene ataupun percaya dengan segala sesuatu ini kalau jenengan lama akan berpengaruh pada saraf telinga karena saraf otak di sini nanti larinya ke telinga bisa ke mata tinggal dua pilihan ya Pak. Ada yang mau tanya lagi? Berarti setiap penyakit dari manapun nanti larinya ke saraf belakang ini ya. Paling utama karena otak ini manusia ini ada dua ya, hati dan otak. Kalau otak itu ada dua, otak kecil dan otak besar. Kalau hati satu. Nah, kalau jenengan suka berpikiran negatif itu yang kena nanti ke otak, maka jenengan harus bersihkan hati. Segala sesuatu gunakanlah hati, jangan gunakan otak. Maka orang tua sering mengatakan hati. Paham? Ya. Jangan menggunakan otak, gunakanlah hati. Kalau jenengan menggunakan otak pasti jenengan akan untuk kepentingannya diri sendiri, ya. Nanti merugikan orang lain untuk demi kepentingannya jenengan sendiri. Pasti kalau menggunakan otak, karena otak ini penuh dengan rekayasa. Otak ini penuh dengan tipu muslihat. Otak ini penuh dengan kelicikan, betul enggak? Ayo. Tapi coba jenengan menggunakan hati. Ya, tak kasih contoh. Jenengan ketika melihat sepeda motor di jalan, lupa kunci masih nempel.
Kalau jenengan menggunakan otak, pasti ingin membawa kabur itu sepeda motor. Iya. Iya kan? Iya. Kalau menggunakan otak. Coba kalau menggunakan hati. Akhirnya jenengan berpikiran, ini kalau sepeda saya sendiri lupa kayak gini. Waduh kasihan ini, siapa ini yang punya sepeda ya. Akhirnya jenengan cari orangnya. Oh pak itu lupa itu kuncinya. Ya itu menggunakan hati. Tapi kalau menggunakan otak, wah ini dibawa kabur lumayan ini. Bisa dapat segini, wah nggak ada orang. Itu namanya menggunakan otak. Maka gunakanlah hati. Paham? Ada yang mau ditanyakan lagi seputar telinga? Nanti dari hati terus ke otak ya. Nah, otak harus dikendalikan oleh hati. Karena lebih cepat ini responnya ke otak. Kalau nggak percaya coba. Respon pertama otak. Saya perintahnya mata, telinga, mulut. Ini dekat ke hati apa dekat ke otak? Hati. Ayo coba ukur. Ayo saya coba ukur jarak mata, saraf mata. Ya, saraf telinga, saraf mulut, ini ke otak sama ke hati, dekat mana? Nah, ya kan? Dekat otak. Maka apa? Selalu langsung ke otak. Maka otak itu harus dikendalikan oleh hati. Jangan hati dikendalikan oleh otak. Paham? Oh, enggak boleh. Pasti larinya ke otak dulu karena otak lebih dekat. Tapi jenengan harus bisa kendalikan. Maka apa? Jenengan harus belajar ibadah, ilmu-ilmu ibadah yang benar, mendekatkan diri kepada Allah, itu yang bisa jadi acuan. Ya. Kalau jenengan selalu berpikiran menggunakan otak, maka apa? Selamanya jenengan menjadi orang egois. Ya, orang egois. Kenapa enggak dibasuh hati, tapi dibasuh otak? Karena biar jenengan enggak egois, biar enggak egois. Paham ya? Paham ya? Nah, ada lagi mau tanyakan? Nah itu misalkan apa sama aja itu efek apa? Kalau udah si gendang telinga itu keluar cairan gitu. Ya itu sama ya, karena mendengarkan yang tidak baik. Mungkin prosesnya udah terlalu parah lah itu ya. Stadium 1, stadium 2 ya. Itu pokoknya seputar kalau telinga itu berarti harus introspeksi. Paham? Ya, lanjut. Kita lanjut dulu ya ke kaki ya. Kita membasuh kedua kaki. Kalau disyarat jenengan saya lebih insya Allah jenengan lebih paham daripada Mbah Mbu. Ya, saya percaya jenengan lebih, mungkin kalau di syariat lebih pintar ya. Ini saya kupas saja ya Lur ya, siapa tahu ini bermanfaat untuk dulur semua menurut versi Mbah Mbu. Artinya apa? Kaki ini kita harus untuk melangkah ke tempat ibadah yang selalu diridhoi sama Allah Ta'ala. Ya, jangan ke tempat kesyirikan, kemusyrikan, ke tempat yang tidak selalu diridhoi sama Allah, jangan. Kalau jenengan melanggar itu semua, maka Allah akan memberikan teguran jenengan. Berupa kaki jenengan akan sakit. Ayo, benar enggak? Kaki jenengan akan sakit. Entah itu kanan ataupun kiri. Ya, itu ada versinya sendiri-sendiri. Kalau jenengan melangkah dari pekerjaan ini untuk pekerjaan jenengan, akhirnya pekerjaan jenengan melangkah dengan niat yang buruk, ya, niat yang nakal, maka apa? Kaki kanan jenengan akan sakit. Ketika masalah keilmuan, ya, jenengan melangkahkan kaki ke tempat keilmuan yang kurang baik, maka kaki kiri jenengan yang akan sakit. Bisa kedua-duanya akhirnya. Ya, paham ya Lura? Jadi kaki ini adalah untuk tempat alat untuk melangkah. Artinya perjalanan dalam hidup di dunia. Paham? Nah, itu nanti semua itu akan berangkai. Itu hanya sekedar teguran-teguran yang kecil-kecil. Nanti efek sampingnya ke atasnya bisa lebih parah lagi. Ya, bisa nanti ke stroke. Ya, bisa Parkinson. Bisa lagi yang namanya diabetes. Ya, bisa lagi nanti masuk ke dalam cuci darah. Wah, banyak loh. Banyak sekali. Ya, itu karena yang kecil-kecil jangan sepelekan. Ya, jangan sepelekan. Jangan melalaikan ibadah jenengan kepada Allah Ta'ala. Ya, jangan tidak mau menggali ilmu-ilmu ma'rifat. Jangan hanya bisa menelan mentah-mentah yang akhirnya apa? Menimbulkan bencana untuk diri kita sendiri. Penyakit yang merongrong terus. Akhirnya apa? Ekonomi jenengan kalang kabut. Ya, kesehatan jenengan menjadi kacau balau. Rumah tangga bisa kacau balau. Ayo, betul enggak? Coba kalau jenengan sakit. Ketika jenengan berobat akan pernah apa? Belum diberikan kesehatan oleh Allah, belum dicabut penyakitnya. Uang keluar terus. Enggak.
Ketika uang keluar terus, jenengan kerja nggak nyaman, akhirnya jenengan punya keluarga jenengan menjadi kacau balau. Betul nggak? Betul. Nah, inilah. Maka penting untuk kita belajar kemakrifatan. Untuk membedah dari syariat ini kemakrifat. Maka ada di channel di Mbah Mbuh ini bedah semua. Ya, untuk channel dulur-dulur ya, yang melihat channel ini, kalau masih penasaran bisa nanti dilihat di channel Mbah Mbuh, itu tentang pekajian dari syariat kemakrifat. Dibedah semua. Kalau ada dulur-dulur yang mau bertanya ataupun apa, bisa langsung hubungi admin dari channel Kisansan ataupun Mbah Mbuh. Ya. Nah, karena berbeda-beda adminnya. Ya, ini membahas tentang masalah penyakit. Ada yang mau tanyakan? Ada? Itu kalau apa suka kesemutan terus. Nah, sama. Ya, itu awalan. Itu berarti jenengan ada perjalanan jenengan yang salah atau tingkat kesirikan. Kesirikannya gimana? Lu salah enggak sirik? Iya. Contoh, jenengan kerja. Karena jenengan merasa jenengan banyak saingan, akhirnya jenengan takut dengan sendiri nih. Jenengan datang ke orang pinter. Ya, datang ke orang pinter. Terus meminta jenengan ini biar dagangan jenengan laris, biar pekerjaan jenengan ini naik pangkat ataupun apa. Akhirnya diberikan ya barang ataupun apa. Ya, ini namanya kesirikan. Maka kaki jenengan akan terasa sakit. Iya, karena dari sumber-sumber itu. Dari sumber-sumber itu, Lur. Ayo coba. Saya bilang mayoritas ya, itu orang kena penyakit di kaki. Hampir 70% loh. Ayo. Di kaki loh. Tapi orang itu menganggap biasa. Oh, paling cuma capek. Paling karena kayak gini. Karena saya sering berdiri. Tanpa introspeksi, kira-kira ibadah saya ini masih salah apa enggak? Harusnya jenengan kaji lebih dalam. Ya, di Syair Tanpa Waton sudah dikatakan, ojo mau ngaji syarat bloko. Mudah burikan ini bakal ciloko. Karena cilakannya di sini ketika jenengan tidak bisa membedah secara marifat, akhirnya penyakit yang akan tumbuh di diri jenengan. Penyakit yang akan menggerogoti diri kita. Kalau sudah penyakit menggerogoti, kita mau beribadah kayak gimana jenengan? Nah, itulah syirik batinnya. Paling bahaya ini syirik batinnya. Itu udah ada di kupasan di sini. Mbah Mbuh. Ya, di sini cuma mengkaji masalah penyakit. Ya, paham? Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau keram itu Gus. Keram. Suka keram gitu. Iya. Kadang-kadang kalau kena dingin keram. Ya, sama itu. Itu biasanya coba jangan introspeksi. Introspeksi, kira-kira masih ada enggak ranah-ranah kesirikan? Loh, saya enggak datang ke orang pinter, saya enggak suka barang klenik, ya. Tapi ingat, apakah ketika jenengan, kadang kita ini lupa, ketika jenengan sholat karena minta pingin pekerjaan jenengan jadi hebat, sholat jenengan jadi ajang untuk mencari biar dagangan jenengan laris, apa enggak syirik itu? Padahal sholat jenengan, ibadah jenengan ini hanya semata-mata untuk mencari ridhonya Allah Ta'ala. Itu di kajian Mbah Mbuh sudah ada. Jangan kau gadaikan ibadahmu, jangan kau judikan ibadahmu. Jenengan sholat terus untuk dagang biar laris, kerjaan biar rame. Padahal inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Loh, ada. Ya, paham? Ya, Lur. Ya, makanya ini, moga dulur-dulur. Ya. Hubungi admin kami kalau jenengan ada penyakit-penyakit atau apa, memang kau sudah bingung. Ya. Jangan takut. Nanti minta. Enggak. Mbah Mbuh enggak minta kayak gitu. Ya. Mbah Mbuh enggak mikirin kayak gitu, ya. Yang penting bisa bermanfaat untuk orang lain daripada nanti saya takutnya jenengan banyak akhirnya mengatasnamakan kayak gitu. Ujung-ujungnya apa? Jenengan nanti ditipu. Banyak trik-trik sulap. Tapi di atas namakan agama. Kalau orang itu bilang sulap, enggak apa-apa. Ini permainan sulap. Ini bagus. Hiburan itu. Ya? Hiburan, itu saya senang. Itu bagus. Ya. Tapi kok itu membawa agama, Lur? Ya kayak apa? Cedot, ngomong. Dari mulutnya keluar pakunya masih baru-baru. Lah coba pakai paku yang sudah karatan, berani enggak?
ya kan? Telur dipecah, dalamnya ada pakunya. Ya, itu trik lama, Lur, trik lama. Ya, jangan mau dibodoh-bodohin kayak gitu. Ya. Satu, ingat, kita harus selalu meminta kepada Allah Ta'ala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebaik-baiknya pertolongan itu hanya kepada Allah Ta'ala. Dari Allah Ta'ala itu sebaik-baiknya pertolongan. Ya. Jadi hanya kepada Allah lah kita bersandar. Hanya kepada Allah lah kita meminta. Berikhtiar ini banyak, tapi yang normal. Jangan datang ke dokter. Ini ikhtiar yang bagus. Masih normal. Ya, bagus. Ikhtiar itu yang masuk akal, yang logika. Yang logika loh. Ya, jangan kena kayu kecil, apa namanya? Susup ya. Susup ya. Susup aja sakit. Masa paku sebesar gini masuk akal enggak? Logika enggak? Penipuan itu penipuan lur, jangan mau ditipu lur. Ya, itu di Gasansan juga sudah di Bambu sudah dibahas tentang muksa. Katanya jengklot dari orang besar menjadi kecil. Wah, terus muksa salah. Di Bambu sudah dijelaskan itu muksa dari kederajatan yang besar, dari kederajatan yang tinggi, dia menghilangkan untuk menghadap kepada Allah Ta'ala. Dia benar-benar mengabdi kepada Allah Ta'ala, tidak memikirkan duniawi lagi sampai habis-habis. Dia sudah tidak memikirkan dunia lagi. Itu namanya muksalur. Ya, itu di Bambu sudah dibahas ya. Udah. Ya, ada yang mau tanyakan? Farises juga berarti sama, Mbah ya? Ya, varises itu biasanya kayak gini. Ini kalau di medis ya, kalau di medis itu ketika jenengan capek, itu biasanya terjadi pada ibu-ibu. Pada ibu-ibu. Ketika dia capek ataupun apa, dia langsung kakinya ini apa bahasa nekuk ya. Nah, ya, ini akhirnya urat ini nggak bisa kembali. Ya, nggak bisa kembali akhirnya di sini. Ini ibu-ibu zaman dulu. Karena ibu-ibu zaman dulu ini kalau nyuci dia jongkok. Oh ya. Ya kan? Iya. Nah, ketika dia bangun, dia jongkok lagi. Nah, itu varises. Ya, varises. Jadi urat yang nggak bisa kembali akhirnya ngumpul di sini. Ini nanti kalau lama-lama nanti kenanya ke lambung. Lambung biasanya. Kadang kadang kayak gitu. Ini medis. Ini sebenarnya medis. Ya, maka dilihat dulu. Wah, nggak ada varises atau apa loh. Makanya ada. Nggak semua kok non medis itu enggak. Bisa juga dari medis karena apa? Kadang kita ini salah. Salahnya apa? Karena pergerakan kita. Contoh, jenengan habis capek lari-lari, jenengan langsung duduk bersila kayak gini. Ini nanti apa? Sini kena kaki varises, ya. Ini. Jadi itu semuanya dari urat dan urat saraf. Ya. Sama. Ya. Contoh ya. Contoh. Ketika saya pernah diberikan tahu kalau orang yang berwudu di bagian tumit sini, ya. Ini masih kering. Ya. Dia ahli calon neraka. Sekarang secara logika saja. Padahal kalau di sini kering berwudu, nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Tapi kok ada? Dibahas dalam hukum. Oke. Itu artinya apa? Di sini ini adalah urat saraf ke perut. Yang maknanya artinya ketika jenengan ini untuk urusan perut, untuk urusan ekonomi, untuk urusan makan, jenengan tidak memakai dasar dengan ibadah kepada Allah yang benar, ilmu ibadah yang hak kepada Allah, jenengan asal saja, ya, nggak tahu itu haram, batil, jenengan telan saja, apa nanti perut jenengan akan sakit, jenengan akan mendapatkan teguran daripada Allah Ta'ala. Itu yang dikatakan ahli neraka. Paham nggak? Karena di sini ini sarafnya masuk ke dalam perut, ya, lambung. Paham? Nah, paham? Ada yang mau tanyakan? Berarti apa yang namanya klinik itu nggak besar ya ke badan kita? Besar sekali. Karena klinik ini barang-barang yang masuk ke dalam ranah kesirikan ini mendatangkan namanya energi. Ya, energi. Nah, energinya energi negatif. Sama ketika HP. Jangan bermain HP pada waktu telepon, ini lama kelamaan di bagian belakang jenengan akan sakit kalau telepon kelamaan. Pusing kan? Nah, itu karena apa? Namanya radiasi. Radiasi dari hantaran energi ini. Ya, energi gelombang.
yang bisa diubah ke audio ataupun visual. Sama. Di barang klenik juga kayak gitu. Ada namanya radiasi energi. Ada radiasi energi. Itu bisa dibahas kan di Kisansan itu, ya, Kisansan yang pertama itu. Ya, ada. Ini namanya radiasi. Penghantar radiasi. Tinggal masuknya ke visual atau audio. Maka kadang jenengan bisa melihat kayak apa, itu masuknya ke visual. Kayak apa ya coba? HP ini jenengan nggak ada kabel, nggak ada apa. Tapi ketika teman jenengan mengirimkan gambar sampai. Kok bisa sampai? Karena apa? Karena ada channel. Sama. Kok bisa itu terjadi? Karena apa? Jenengan punya channel. Channelnya apa? Lah itu barang klenik itu. Ya, barang klenik itu dulu. Kalau dulu pengen lebih detail, ayo. Saya jelaskan secara detail lagi. Bahkan kalau ketemu nanti bisa saya peragakan. Kalau itu memang benar-benar ada barang-barang kayak itu, ada sumber energi. Ya. Karena di dunia ini banyak sumber energi, energi alam. Unsur api, unsur air, unsur angin, unsur tanah, itu banyak energi semua. Ya. Coba jenengan, ya, rasakan aja. Banyak energi. Ini bagi orang-orang spiritual mungkin sudah paham. Mungkin sudah paham tentang energi. Ya, paham ya? Nah, kayak gitu. Jadi ilmiah sebenarnya ilmiah. Berarti kalau cara untuk memutuskan sinyal itu bagaimana kalau di HP misalkan sinyal ya, energinya itu, memutuskan apa aja jenengnya dari aura dari klinik itu. Enggak, jenengan mau seumpama di HP. Nah, biar jenengan enggak sakit. HP-nya jangan dipakai. Iya, matiin. Nah, buang. Lah kalau enggak, jenengan pakai lagi. Enggak usah buat telepon, jenengan lihat aja kayak gini. Pusing enggak? Pusing. Lah, biar jenengan enggak pakai lagi. Terus HP-nya gimana? Buang. Ya udah. Sama kan? Lu saya enggak pakai, saya taruh aja sama. Sama. Kalau klenik ditaruh ya, buktinya ditaruh di pintu. Ada lagi yang dipendem, dikubur ya. Wah, katanya kayak gini. Itu. Jenengan kadang di sini sakit. Kalau jalan bunyi tekluk itu. Itu biasanya jenengan ingat, pasti ada yang dipendem. Atau berupa kendi, atau telur, atau apa. Biasanya kayak gitu. Ya. Kalau ada barang lain yang dipendem, tatuk. Ya, energinya. Itu banyak. Makanya Batak kaji semua nanti suatu saat di Kisansan. Maka ikuti terus channel Kisansan. Karena lebih seru lagi. Usananya lebih, pembahasannya lebih ekstrim lagi. Ya. Iya. Betul ya? Pasti. Ini. Karena Kisansan ini akan mengupas tuntas semua. Tentang dunia kesehatan non-medis. Di dunia spiritual, tapi yang ilmiah, yang masuk akal, masuk logika. Ya, nanti saya kupas tuntas. Halo. Kalau misal tadi kan yang dipendam gitu ya. Misalkan yang dipendam itu kan harus dibuang ya. Iya. Itu yang dipendamnya nggak ketemu. Terus gimana? Ya udah, resikonya kamu. Ya. Resiko. Ya enggak? Siapa yang naruh? Siapa yang menanam pasti menuai. Apakah ada efeknya jika orang lain menaruh, misalkan kita beli rumah, terus di dalam rumah itu penghuninya itu menggunakan klinik atau yang dipendam atau yang ditempel ya, gitu. Mungkin dia nggak ngebuangnya atau lupa atau sengaja. Apakah ada pengaruhnya ke penghuni baru? Ada. Iya, makanya hati-hati. Makanya dulur, wah saya ini enggak seneng kayak gitu. Ternyata jangan beli rumahnya dulu bekas buat barang-barang kayak gitu, klenik. Akan kena imbasnya. Bekas, yang namanya bekas. Coba, jangan beli mobil bekas. Terus di mobil bekas itu ternyata dia ada kasus. Jangan kena keseret enggak? Pasti. Nah, sama kan? Kita kayak gitu, tak? Logika kan? Logika.
Sekarang jenengan ternyata beli mobil bekas, ternyata mobil itu ada permasalahan. Ketika dijual jenengan, akhirnya jenengan kena. Jenengan mau beralasan apapun nggak bisa. Buktinya barang buktinya ada di jenengan. Lah ini, ya, paham loh? Paham. Ada yang tanya lagi. Ini biar kebuka terus. Yang tadi soal tadi rumah ya. Terus gimana yang apa namanya? Kan beli bekas. Gitu. Apa yang ngejualnya itu udah gak kena? Yang jual tadi yang pakai tetap kena, itu udah jelas kena. Ya, yang pakai juga kena. Jenengan memakai rumah bekasnya tetap kena. Apalagi tadi yang punya lebih ke Kena. lu gitu. Jadi lebih hati-hati kalau mau beli rumah bekas. Tanyakan kepada orang yang paham masalah dunia-dunia kayak gitu. Ya, tapi benar-benar nanti ada pura-pura, wah ini ada gym, wah nanti masukkan ke botol. Nggak masuk logika, nggak masuk akal. Itu korban sinetron tuyul dan Mbak Yul. Ya, masa gym masukkan botol. Ayo, masuk akal enggak? Nah itu kan Mbak, kadang jin masukin botol. Secara logikanya itu gimana? Ya nggak masuk akal. Masuk akal ya? Ya, kamu tapi percaya kan? Ya enggak sih. Oh, Ya. ya, bohong itu. Jangan mau dibodoh-bodohin. Nggak ada aja masuk botol. Lu terus nangkapnya kayak gimana? Jin nangkapnya kayak gimana? Coba. Wong jin dan manusia. Jin ini punya alam sendiri. Manusia punya alam sendiri. Ya. Apakah antara jin sama manusia itu bisa melihat enggak ya alam sana ke kita gitu? Sekarang saya kasih logika ya. Jenengan di ruangan ini. Kira-kira jenengan bisa lihat nggak ruangan sebelah? Enggak. Nah, karena punya tempat sendiri. Sendiri-sendiri. Sama kayak gitu. Jadi manusia dan jin ini punya wadah sendiri. Ketika bisa terhubung karena ini ada penghubung. Contoh, jenengan dengan sebelah, jenengan nggak bisa melihat sebelah dan juga nggak bisa melihat jenengan. Tapi bisanya melihat ketika jenengan punya namanya HP, video call, bisa melihat nggak? Bisa. Tersinkronasi oleh saraf otak. Sama. Kalau ada orang yang bisa melihat, ya, alam-alam iblis, alam-alam jin, berarti dia sudah tersinkronasi dengan iblis atau jin. Sarafnya akhirnya akan mengirimkan gelombang menjadi visual. Daya otak tercipta. Ya gitu. Ya. Contoh ya. Contoh. Ketika ada orang datang ke makam. Nanti ketika ditanyain, saya ketemu dengan sahibul makamnya. Tinggal dilihat aja. Seumpama namanya Syekh, Wali, Habib ataupun apa. Dia pasti bilang, wah orangnya pakai sorban. Ya, pakai jubah putih. Pasti kayak gitu kan? Ya kan? Iya. Nah, terus kalau seumpama namanya kejawa-jawaan, mbah siapa, oh dia janggutnya panjang, putih, bawa tongkat, pasti kayak gitu kan? Sekarang jenengan secara logika, akal sehat. Itu meninggalnya tahun berapa? Yang tadi pakai sorban, yang pakai jubah putih. Kira-kira di tahun 17, di tahun 18, sudah ada kain sebanyak itu, Wah? Belum. Nah, itu. Masuk logika enggak? Akal sehat enggak? Bisa, Mas. Ya kan? Karena itu tersinkronasi karena apa? Daya visual yang tercipta karena dia sering melihat televisi atau melihat bahwa orang yang bernama Habib Syekh ini selalu pakai jubah sorban putih, ya kan? Gede, tinggi, ya kan? Ya kayak gitu. Halusinasi aja ya. Betul. Itu dari daya otak yang muncul ke dalam saraf mata. Itu lur. Ya lur ya. Pasti coba. Pasti jawabannya dua. Kalau namanya agak kejawa-jawaan, pakai janggut panjang, putih. Ya, bawa tongkat. Kalau seumpama dia ini namanya Islamiyah, ya. Nah, pakai sorban, jubah putih, udah besar, tinggi, ya kayak gitu. Karena dia terhalusinasi melihat para habaib, para syekh ini tinggi besar. Iya lur.
Ya, realita lur. Maaf, ini cuma versi Mbah Mbuh. Jadi dimaafin, bukannya saya kok mengatakan itu Anda. Kalau jenengan benar monggo. Kalau saya versi Mbah Mbuh saja, yang logika saja, yang akal sehat. Kalau Mbah Mbuh ini sukanya yang masuk akal sehat, yang ilmiah aja. Ya, yang ilmiah saja. Terus jenengan akhirnya bilang, lah itu kalau kelapa, ayo ilmiah enggak? Kok airnya bisa masuk ke dalam? Gimana? Loh, jangan pikir itu masuk lewat pohon. Pohon punya akar. Akar bisa menyerap zat air. Iya kan? Ilmiah enggak? Lah terkecuali kelapanya enggak ada sambungannya ke pohon. Ya. Kalau semua buah pasti ada airnya. Nah, iya kan? Ini kan edukasi. Ya, paham? Ngantuk ya? Dulur ngantuk. Tercengang. Ya, dulur ya. Nah, gitu lur ya. Ngerokok lur, ngerokok. Nah, nggak usah mikirin pacar dulu. Kalau orang yang suka berhalusinasi itu juga dia punya penyakit ya Gus. Iya ya, penyakit itu, penyakit otak. Nanti orangnya jadi sedeng ya. Suka berhalusinasi, berangan-angan tinggi, wah pengen jadi kaya, tapi malas ya. Akhirnya ya. Bahaya nggak? Bahaya, membayangkan andai kata seumpama loh itu nggak mudeng saya. Nggak tahu orang-orang kayak gitu kok hidup. Hidup ya. Allah ini maha adil ya, menciptakan beragam, beraneka ragam ya. Kayak ibarat pelangi ada merah, hijau, kuning. Itu suatu keindahan. Maka ketika di dunia ini bermacam-macam, itulah ciptaan Allah hanya untuk ilmu-ilmu diri kita. Kalau dalam Al-Qur'an itu dikatakan bagi orang-orang yang mengetahui atau yang mempelajari. Paham? Ya. Mau dilanjut? Lanjut. Kepikiran ini Mbak. Apa? Ini balik lagi ke jin Mbak. Kan beda alam ya Mbak ya. Sama manusia itu. Terus pengen jadi jin? Bukan, belum. Oh, kirain mau pengen jadi jin ya. Apa namanya? Kan ada sesuatu yang kesurupan katanya gitu. Kesurupan, kemasukan jin gitu ya. Ya. Terus wah udah dikeluarin. Terus orangnya itu sakit bah. Nah terus sakit, tanya-tanya ke orang pintar. Wah ini masih ketempelan. Apa benar itu bah? Sebenarnya kayak gini. Kalau benar, kalau enggak itu tergantung dari orangnya ya. Namanya manusia ini sudah didasari dengan 4 sifat. Sifat iblis. Jadi jangan sudah dalamnya sudah ada iblis. Sifat hewani, nafsu. Sifat manusiawi, penakut. Sifat malaikat. Ya, yang Rahman Rahim juga harus dikendalikan. Nah, terus jenengan ini juga bergelut dengan itu. Ya. Jadi tinggal jenengan ini mainkan yang mana. Nah, makanya tersinkronasi dari dunia astral luar. Karena terhubung. Oh sinyalnya itu berarti. Saya kasih contoh. Saya punya teman di pabrik. Ini saya kasih contoh. Saya logikakan. Saya punya teman di pabrik. Dan di pabrik itu ternyata dia menjabat bisa security. Ya. Atau bisa orang kantor dalam. Saya bisa leluasa nggak masuk ke dalam? Enggak. Saya kenal loh itu. Oh bisa. Nah, saya kenal dengan security itu. Saya kenal dengan orang dalam. Saya bisa leluasa nggak? Bisa. Itulah. Sama dengan ketika ada orang kesurupan atau apa. Karena apa? Dia pasti bermain klenik. Kalau nggak bermain klenik, nggak bakalan bisa. Atau juga kena karena apa? Mungkin saja karena ketidaktahuan kita. Ya, dibilang ini buat ini, lah nggak tahu diminumin apa. Ya, atau dipasang apa. Lah ini akhirnya bisa tersinkronasi, jebol. Tapi coba saya nggak punya di pabrik itu, saya nggak ada kenalan sama sekali. Ya. Ketika saya mau masuk bisa nggak? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Nah itu. Seperti itu toh. Maka ada namanya kayak orang kesurupan itu memang ada. Saya sendiri sering ngeluarin orang-orang kesurupan. Ya.
Dan saya tanyakan, kenapa bisa masuk kamu ke sini? Akhirnya dia bilang, karena dia ini punya ini, dia ini yang kayak gini. Ini saya mendapatkan ilmunya karena sering. Ya, ada, memang ada. Dia bisa hanya masuk karena ada sesuatu yang penghubung. Contoh kayak di sinyal ada wifi, kan ada penghubung, antena. Ya, paham ya? Nah itu, masuk nggak? Masuk. Nah makanya dulu kalau nanti kurang paham bisa telepon ke admin tuh, masih muda-muda tanya. Nanti adminnya berkelabrakan, wah mbah punya belum ketemu kayak gitu. Biarin. Komen di bawah. Ya, itu komen katanya suruh Ramein. suruh dulur admin, bang adminnya katanya komen kayak gitu. Ramein ya. Ya, ngomong lur, ngomong sendiri lur. Ngomong lur, enggak apa-apa lur. Komen lur, komen. Wah, itu ya. Dulur-dulur dari Wanaherang, dari Sedasare, Lumbung, Ciamis, Bangsal. Ya. Majalengka. Nah, Sekitarnya. Jero Kasok. Kasok. Ya, jangan lupa ini dulur-dulur dari Majalengka ini, ya. Kisansan ini punya dulur-dulur dari Majalengka. Ya, bantu ramaikan channel Kisansan. Ya, biar lebih bisa bermanfaat lagi, biar bisa beredukasi lagi. Ya, beredukasi lagi, memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat seputar dunia spiritual kesehatan. Ya, nanti kita mengupas tuntas tentang penyakit biar jadi sehat ya. Tapi yang non medis. Kalau yang medis itu urusannya Pak Dokter. Ya, jadi ada medis dan non medis itu. Tapi non medis ini penting juga lur. Kalau non medisnya belum dihilangin, medisnya masih terus. Makanya orang cuci darah, diabetes itu ya. Itu sampai habis berapa itu karena apa? Non medisnya bagi orang-orang yang punya penyakit diabetes ya. Kenapa kok susah disembuhkan? Karena non medisnya itu harus ada, ditemukan barang-barang yang istilahnya berunsur untuk ranah-ranah kesyirikan itu harus dihilangkan lur. Insya Allah ya. Allah ini akan memberikan kesehatan kepada manusia bila manusia itu mau dekat kepada Allah dan menghilangkan kesirikan, maka dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa syirik. Ya, dosa syirik ini nggak bisa diampuni. Maka apa penyakit yang tidak bisa dihilangkan? Apa? Ketika jenengan ini masuk ke dalam ranah kesirikan, diobati apa saja itu nggak sembuh, lho. Karena masih ada ranah namanya ranah syirik. Maka dikatakan dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa syirik, loh. Ya, mudeng ya. Mudeng, paham ya? Besok kita lanjutkan lagi masalah pengupasan penyakit ini. Saya kupas semua. Dari yang tadi wudhu potong-potong, besok maka tunggu channel berikutnya. Ya, tunggu uploadan berikutnya. Jangan tinggalkan Kisansan kalau jangan pengen paham masalah dunia kesehatan. Ya, makanya loncengnya dipencet. Jadi kalau Kisansan ngupload langsung tahu, sebentar tak DM dulu. Dah, kita aja, nggak usah banyak-banyak, ya. Minum dulu. Minum. Hari ini libur ngopi Mbah. Ini ngopi libur, ya, karena bahas kesehatan. Jadi perbanyak air putih, artinya perbanyak mencari ilmu lo kayak gitu. Ya, ada masanya, ada saatnya. Ya, kalau ngopi ngaji obrolan perkara ibadah. Kalau minum air putih berarti kita harus memperbanyak ilmu. Ilmu apa? Ilmu kesehatan. Ya, yang sakit-sakit biar sehat. Ya, buka channel Kisansan. Baru loh ini Kisansan. Nggak tahu ini belum selamatan ini Kisansan ini buka channel ya. Kemarin sudah bikin roti katanya. Bancaan ban itu kumpul-kumpul. Cia ini makan itu dari bahasa Cina lur. Bancian. Artinya kumpul-kumpul sambil makan loh. Iya. Dulu karena apa? Di Jawa Barat di Majalengka ini dulu banyak orang-orang Cina berdomisili di sana. Itu sejarahnya ketika pada era keempat, pada abad keempat, di mana di daerah Jawa Tengah itu ada kerajaan yang namanya Kerajaan Kalingga. Ratunya bernama Ratu Sima. Ya. Menjalin hubungan perdagangan dengan orang-orang
Cina. Ya itu ada. Di Mbah Mbuh sudah dikupas itu dibahas. Asal-usul bahasa Sunda. Ada ya? Udah. Maka kalau jenengan penasaran selanjutnya lihat di Mbah Mbuh, di asal-usul bahasa Sunda. Nah ini ada teman-teman dari sana. Jadi saya sebelum mengupload dari admin Mbah Mbuh ini mengupload kayak gitu, ini tanya dulu, memang benar nggak kayak gini ya. Jadi keabsahannya ini bisa dibuktikan kayak gitu ya dulur ya. Tuh. Makanya apa? Coba nama-nama di Jawa Barat ini banyak yang pakai C ya. Cikijing, Cisarua tuh. Dan bahasanya pun seperti bahasa Cina ya. Ya. Ada nggak bahasa yang tungtung apa tungtung? Ah, tuh, tungtung. Bahasa Cina bukan tungtung. Ya, Cina ya. Ada lagi? Tutung. Ah, tutung. Tutung itu Cina. Ya kan? Koko Cina. Ya. Ah, lengkong tuh. Ini dulur-dulur dari Majalengka ini. Kalau nggak percaya, loh kan? Makanya Mbah Mbuh ini saudaranya banyak. Kita ini suka menjalin persaudaraan, tali silaturahmi. Ini dulur-dulur dari, makanya dulur-dulur yang ada di Jawa Barat, terutama yang di Majalengka, Ciamis dan sekitarnya, ayo kita bangun channel Kisansan ini bareng-bareng dengan cara like, comment, share, subscribe, subscribe. Kayak gitu, ya. Haha, ketawa katanya. Subscribe. Haha. Enggak gitu. Yo, katanya dulur dari Majalengka yo. Seneng dia. Yo, belum bikin channel kayak gini. Yo, Kisansan sudah cerita ke keluarganya. Keluarganya nunggu sampai sekarang nggak upload ya. Iya. Aduh, kasihan ya, enggak apa-apa. Ini namanya kreatif. Ya. Tapi insya Allah bisa bermanfaat untuk dulur-dulur semua. Ya. Kreatif untuk membangun. Betul, kreatif untuk membangun dengan landasan akhlakul karimah, dengan landasan ibadah, dengan landasan ilmu syariat keislamiahan. Ya, jangan sampai kita tersesat di jalan yang lurus. Masuk itu kayak gitu. Ya. Semoga bisa mempertebal iman. Amin tuh kata dulur yang satu, semoga bisa mempertebal iman. Lah emang iman itu tebalnya semana kayak gitu. Ya. Oh ya. Memperkuat iman. Nah kayak gitu, memperkuat iman ya. Rabbana innana amanna waghfir lana dzunubana wa qina adzabannar kayak gitu lur ya. Doanya. Ya, paham doanya. Rabbana innana amanna waghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya, jangan berdoa biar iman jangan diperkuat. Ya. Biar enggak nanti terjerumus ke dalam api neraka ya kayak gitu loh. Paham lur? Neraka lur. Ada lagi lur, mau tanyakan lur. Ya, ada lur. Ya, banyak lur. Bikin. Ya, siapa tahu ada saudara-saudara jenengan. Nanti bisa tanyakan enggak apa-apa, kasihan biar sembuh ya. Karena banyak. Mbah. Karena efeknya besar lah. Besar. Nah, kalau dari amal-amalan itu sendiri bagaimana? Bagus ya. Kayak gini loh lur, itu sudah tak bahas di channel Mbah Mbuh. Hati-hati dengan amalia atau amalan-amalan. Dzikir ya. Dzikir ini hanya satu tuntunan bacaan yang untuk mengoreksi diri jenengan, maka harus jenengan jangan asal baca lur. Jangan asal baca. Lihat siapa yang memberi terus tanyakan. Ini apa maknanya? Karena ketika jenengan asal baca saja tanpa ada pembimbing yang jelas, ya, tanpa ada orang yang memberikan yang jelas, jenengan baca semakin banyak jenengan di sini akan sakit lur. Vertigo. Kalau nggak percaya coba, pernah nggak? Pernah. Ya kan? Pernah kan lur ya? Amalan bagus, tapi yang paling bagus ini adalah apa? Ketika jenengan membaca, pahami maknanya, terus tindakan secara perbuatan, tingkahlah laku akhlakul karimah. Kan di Mbah Mbuh sudah saya bahas, ya. Makanya dilihat kalau masalah itu nanti jenengan dulur bisa dilihat di channel Mbah Mbuh, ya. Itu masalah dzikir itu ada, ya. Biar nggak salah.
Itu ada di channel Mbah Mbuh ya. Nanti bisa dulur-dulur Kisansan, kalau yang tadi dipertanyakan dari admin Kisansan ini nanti bisa dilihat di channel Mbah Mbuh. Itu ada ya. Biar jenengan nggak salah paham. Biar nggak salah arah ya. Nanti amalan yang over itu ngefek, bisa jadi penyakit ke badan kita. Betul, benar dulur ya. Jangan, makanya hati-hati ya. Nanti bisa belajar lagi, dilihat di channelnya Mbah Mbuh ya. Nanti bisa dibuka di channel Mbah Mbuh, cari yang tentang masalah zikir itu. Insya Allah itu bisa untuk menambah wawasan jenengan ya. Ayo, ada lagi yang tanyakan. Ini bagus ini. Ini begitu lur. Jadi ya, jadi jenengan ini mewakili daripada saudara-saudara jenengan yang di sana, permasalahan saudara-saudaranya jenengan di sana. Ya. Biar bermanfaat untuk orang lain kayak gitu lur. Ya. Ya. Makanya kalau ada komen apa, jenengan langsung tanggapi lur, kasihan dulur-dulur kita. Ya, lur ya, dulur-dulur Kisansan kasihan. Banyak di sana karena ketidaktahuan. Kebanyakan ini ketidaktahuan, awam masalah hal-hal kayak gitu. Pikirannya benar ternyata salah. Sekarang yang ilmiah saja, logika saja. Logika ya, logika. Katanya barang dikubur, dipendem. Buat jaga, lo nyetrumnya dari mana? Justru bukannya menjaga, justru membawakan energi negatif. Ya. Akhirnya apa? Di telapak kaki ini nggak nyaman. Kalau bahasa kedokteran namanya kebas. Ya, kebas ya, kebas. Ya betul, ya itu. Kalau nggak percaya coba, ayo dulur-dulur yang rumahnya ada pendeman atau kuburan ya. Artinya apa? Barang-barang klenik yang dikubur di rumah ya, dikubur ya, benar ya. Nah, di rumahnya ini coba telapak kakinya napak, itu kebas, itu berarti ciri-ciri. Ya, kalau di rumah dulur-dulur ada barang ya yang dianggap itu bisa menjaga ataupun apa, di sini sering sakit, ya, kaki juga sering kram, ya, sering sakit, kadang batuk, ya, itu. Terus kalau dulur punya barang-barang yang katanya ini bisa hebat, ini bisa kayak gini, ini apa, dulur-dulur bisa juga sering kaki ini kalau malam capek sakit, sini sering sakit, ya, emosi nanti tinggi, temperamennya tinggi, emosional, ya lur ya, paham lur ya, paham. Apalagi yang mau tanyakan, ya kalau sudah tidak ada tak kasih kata mutiara ini, ya, mutiara betul-betul yang mutiara cering kayak gitu. Ya, benar ya? Tak kasih ya, sebentar, tak rokok dulu. Ini admin ini punya admin Kisansan ini sungguh luar biasa. Mbah, nanti kalau sudah mau penutupan harus diberikan kata-kata mutiara. Wah, anak muda semua butuh mutiara katanya. Ingat ya, Lur. Ya tetap ya. Ingat, Lur. Ketika engkau menanam biji, engkau tidak bisa langsung melihat akan tumbuh. Itu butuh proses, Lur. Tapi ketika biji itu tumbuh menjadi pohon, engkau juga belum tentu langsung bisa akan mendapatkan buahnya. Itu semua butuh proses. Artinya segala sesuatu itu butuh proses. Nggak mungkin biji yang kita tanam langsung akan tumbuh, langsung akan berbuah. Maka kesabaran itu adalah kunci utama dari segala-galanya. Bersabarlah. Kesabaran itu pasti akan menghasilkan yang paling terbaik. Salam dari Mbah Mbuh. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.